Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi. Nah, udah mau sampai nih. Sekarang rumah kelahiran Bung Hatta ini sudah dijadiin museum. Yuk kita lihat ke dalam. Apa aja sih yang ada di dalam? Oh iya, ada berita baik nih buat kalian. Untuk masuk ke rumah Bung Hatta ini gratis loh. Dulunya sih 2 tahun yang lalu sempat berbayar. Tiketnya satu tiket per orang itu sekitar 3 ribuan. Nah sekarang alhamdulillah sudah free dari Pemda Bukit Tinggi. Seru kan? Nah sebenarnya rumah asli Bung Hatta ini sudah runtuh pada tahun 1960-an. Namun atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, maka rumah ini dibangun ulang. Pembuatan replika rumah Bung Hatta ini dimulai tanggal 15 Januari 1995 dan diresmikan tanggal 12 Agustus 1995 bertepatan dengan hari kelahiran Bung Hatta, sekaligus dalam rangka memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Rumah ini dibangun mengikuti bentuk aslinya yang dapat dilihat dari memori Bung Hatta dan berbagai foto atau dokumentasi milik keluarga Bung Hatta. Yuk kita lihat, ini kamar yang ada di lantai 1. Nah ini kas-kas kamar zaman dulu kala. Nah kita beralih ke belakang. Nah kita disambut oleh jajaran tungkele. Tungkele ini adalah senil-senil yang terbuat dari kayu dan dilampisi oleh benen-benen bekas yang biasanya bunyi tak tok tak tok. Nah di sebelah kiri ini adalah lumbung padi. Lumbung padi ini adalah tempat penyimbangan padi. Kalau di Minang sih namanya rangkiang. Nah, mari kita menuju ke dapur keluarga Bung Hatta. Nih, anak-anak udah pada berkumpul di sini. Nah, yuk kita masuk ke dalamnya. Jika dilihat dari bentuknya, di zaman dulu orang masak itu menggunakan kayu api. Jadi kemungkinan besar inilah adalah dapur tungku. Dapur tungku itu maksudnya dapur yang bahan bakarnya menggunakan kayu bakar. Karena di zaman dulu belum ada gas atau kompor minyak. Nah, seperti itu. Ini kita lanjut ke kamar bujang Bung Hatta. Disinilah tempat peristirahatan Bung Hatta di saat muda. Rapi ya, orangnya aja rapi. Nah kita lanjut ke samping. Ini adalah sepeda unto kalau bahasa Minangnya, kalau bahasa Jawanya sepeda ontel. Nah ini sepeda replika Bung Hatta. Nah ini adalah alat transportasi zaman dulu. Kalau kita menyebutnya bendi. Bendi adalah kendaraan yang ditarik menggunakan kuda. Nah, kalau di sini ini tempat untuk kuda-kuda biasanya ya, yang bagian samping itu kandang kuda. Nah, kita menuju ke ruang makan Bung Hatta. Di sini kita menemui tempat makan dan beberapa foto-foto koleksi. Ini yang paling menarik nih. Ini pembangunan masjid-masjid yang dilakukan Bung Hatta di Sumatera Barat. Ini keren banget. Dan kakek beliau juga ternyata dulu adalah orang yang terpandang di Sumatera Barat. Bisa dibilang syekh seperti itu, yang mengembangkan Islam di ranah Minang. Yuk kita naik ke atas. Mari kita lihat bagaimana
kondisi di lantai 2. Ayo anak-anak, kita naik ke atas. Saatnya kamu mengenal sejarah leluhurmu di ranah Minang. Wow, lantai 2 lumayan gede juga ya. Nah, kita disambut oleh foto Bunda Rahmi dan Bung Hatta. Ini ada cerita menarik loh tentang Bung Hatta dan jodohnya. Dahulu pernah temennya menjodohkan dia dengan seorang wanita Rusia yang sangat cantik jelita. Namun beliau menolak. Beliau berkata, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan itu beliau buktikan setelah merdeka. Akhirnya beliau baru bertemu dengan jodohnya, yaitu Bunda Rahmi. Nama lengkap istri beliau adalah Siti Rahmiati Hatta atau Rahmi Rahim. Beliau menikah pada tanggal 18 November 1945. Itu tepat 3 bulan setelah Indonesia merdeka. Jika Presiden Soekarno lebih memilih poligami dalam sistem pernikahannya, maka berbeda dengan Bung Hatta. Bung Hatta lebih setia pada satu istri yang telah melahirkan anak-anaknya. Nah, ini penampakan kamar di lantai 2 ya. Lantai 1 ada 2 kamar, lantai 2 juga ada 2 kamar. Di tengah-tengah itu adalah ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, ada yang tahu nggak sih tanggal berapa Bung Hatta lahir? Ayo. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya adalah seorang ulama yang berasal dari Payakumbuh. Beliau bernama Muhammad Jamil dan ibu beliau bernama Siti Salehah yang berasal dari Bukit Tinggi. Setelah menikah, alhamdulillah Bung Hatta dan istrinya dikaruniai oleh Allah 3 orang putri. Yang pertama adalah Mutia Hatta, yang kedua adalah Gemala Hatta, dan putri yang ketiga adalah Halidah Hatta. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Mutia Hatta adalah putri pertama Bung Hatta yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 1947. Beliau merupakan seorang ahli antropologi berkat gelar doktor dalam bidang antropologi Universitas Indonesia. Wah, sama dong berarti jurusannya dengan Bunda Rahmi. Hihi. Bedanya beliau mengambil jurusan antropologi di UI, sementara Bunda mengambil jurusan antropologi di UNAN. Satu di Jawa, satu di Sumatera Barat. Dan tak kalah menarik, ternyata beliau juga mengikuti jejak ayahanda beliau, Bung Hatta. Beliau juga terjun ke dunia politik dan akhirnya menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Bersatu dari tahun 2004 sampai 2009 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2010 dan 2014. Anak kedua Bung Hatta bernama Gemala Rabiah Hatta. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1952. Sebagai mana sang kakak, beliau juga memiliki banyak prestasi. Salah satunya, beliau berhasil meraih gelar doktor dan meraih predikat cum laude dari jurusan Biostatistik Fakultas UI. Putri bungsu beliau yang ketiga dikenal dengan nama Halidah Hatta, lahir tanggal 25 Januari 1956. Beliau berhasil mendapatkan gelar S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UI dengan konsentrasi studi politik dan pemerintahan Indonesia. Sama juga dong, sama-sama di FISIP.
Ia juga berhasil lulus dari program Pasca Sarjana Hubungan Internasional di International University of Japan atau Kokusai Daigaku. Nah, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Kalau di Minang namanya ini lasuang, tumbuk lasuang. Ada alunya, alu itu yang pemegangnya. Nah, lasuang itu yang di bagian bawahnya untuk numbuk-numbuk tepung, numbuk beras, dan lain sebagainya. Ini alat tumbuk zaman dulu. Karena nggak ada blender, kita pakai lasung saja. Kegiatan ini seru banget loh, apalagi kalau dikerjain secara bersama. Nah, ini bagian belakang musola yang ada di rumah kediaman Bung Hatta. Ternyata di belakangnya ada taman yang bagus juga loh, dan kolam ikan yang panjang sekali mengikuti panjangnya rumah, lebarnya rumah Bung Hatta. Nah, akhir kata Bunda ingin ngajak teman-teman nih buat salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga jalan-jalan kita hari ini bisa membawa hikmah yang luar biasa ya bagi kita. Jas merah, jangan lupa sejarah. Indonesia ini dibangun dengan tidak hanya dengan bambu runcing, tapi dengan kecerdasan para tokoh-tokohnya untuk melindungi bangsa ini.